Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama Kumpul 4 Smooth. Oke, setelah kemarin kita membuat creating data atau menambah data ke dalam database menggunakan kode Igniter 4 dicampur dengan React.js ya, dicampur-campur. Untuk kali ini kita akan coba menampilkan data dari database tersebut ya. Oke, langsung saja kita buka dulu project yang kemarin. Ini ada folder React seperti biasa dan folder kode Igniter 4-nya. Untuk pertama, saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL seperti biasa. Lalu saya sudah menyiapkan Postman untuk mengetes API yang akan kita buat ya. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita lihat dulu ya. Jalankan php spark serve. Kita buka localhost 8080. Baik, seperti ini ya yang sudah kita buat kemarin. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan webpack-nya dulu. Webpack min watch. Oke, sekarang bisa kita tutup terminalnya, buka di controllernya, lalu di controller quotes yang sudah kita buat kemarin. Ini ya, baru ada satu metode create. Sekarang kita akan mencoba membuat metode baru untuk menampilkan seluruh data dari table quotes. Oke, kita buat public function. Kita akan langsung saja ke indeksnya atau ke controller quotes-nya. Jadi saya akan buat nama dengan metode dengan nama index. Oke, di sini saya akan langsung return saja. Return yang akan saya return adalah respon ya, langsung ini. Respon adalah fungsi dari kode Igniter 4 yang extend ke result controller ya. Oke, kita tutup lagi yang create nya. Return this respon. Responnya saya akan 200 oke. Dan di sini saya akan menampilkan semua data dari table quotes ya. Jadi kita panggil modelnya this model. Untuk kode Igniter 4 ada fungsi baru untuk menampilkan semua table dari model yang sudah kita load ya. Nih, namanya itu find all. Nah, dengan seperti ini saja kita sudah dapat mengakses semua data dari table yang sudah kita buat ya, namanya quotes. Oke, kita coba di Postman. Kita plus di sini, ininya get, dan URL-nya copy dari sini. URL-nya quotes garis miring index ya. Karena index kita tidak perlu menulisnya, jadi quotes saja. Kita send. Oke, dan ini datanya sudah kita dapatkan dalam bentuk array of object ya. Baik, kita sudah berhasil membuat API-nya. Sekarang kita bisa tutup controllernya. Kita kembali ke project React-nya. Buka di folder React, buka file app-nya. Oke. Di sini. Oke, sebelum itu saya akan meringkas page ini menjadi function baru. Mungkin saya akan buat namanya graph, pakai raw function aja. Raw function saya akan copy
patch ini adalah promise ya, jadi promise-nya itu responnya itu masih dalam bentuk apa ya, objek, dan untuk mengubahnya menjadi JSON kita membutuhkan 2 kali then. Maka dari itu saya akan membuat promise baru saja di sini. Kita return new promise ya. Kita return new promise. Promise ini merupakan sebuah apa ya? Sebuah fungsi baru dari JavaScript. Artinya ini perjanjian. Oke, di dalam promise itu kita buat arrow function lagi. Ada 2 parameter ya, namanya resolve sama reject. Nah, resolve sama reject. Resolve ini untuk perjanjiannya diterima, reject untuk perjanjian yang ditolak. Oke, kita akan paste patch-nya di sini. Dan di grep ini akan menerima beberapa parameter, URL, method, sama body-nya. Jadi ini kita akan ubah menjadi URL, metodenya akan kita ubah menjadi method. Jadi ini saya buat dinamis ya, agar kita hanya membuat kode patch-nya itu hanya sekali ya. Oke, yang ininya body. Oke. Dan di sini saya akan resolve karena ini suksesnya. Resolve ini function respon akhirnya, dan ini reject ya, reject errornya dari sini ya. Oke, jadi patch ini sebenarnya sudah promise, tapi kita akan membuat promise baru, dan di sini kita buat dinamis URL, method, dan body-nya. Oke, sehingga di sini kita bisa langsung return saja. Ini bisa di komentari dulu, return this grep ya, ini ya, this grep begini manggilnya. Lalu parameternya URL, method, body. Ini URL nya kita copy, URL, metodenya post, sama body-nya ini. Jadi lebih ringkas ya. Oke, karena ini promise ya, kita membuat promise, maka di sini kita handle promise-nya menggunakan then untuk sukses. Result misalkan seperti ini, arrow function. Kita rapihkan dulu ya, seperti ini. Result misalkan console log result. Sini jangan ditutup dulu titik komanya, kita ambil errornya, error function console titik error. Oke, kita coba dulu apakah seperti ini masih berjalan. Buka konsolnya dulu, masukkan data, ternyata masih belum keubah. Ada error, syntax error.
bentar ya, salah ini katanya. Pakai cons mungkin tidak bisa. Oke, kita pakai function biasa aja. Di sininya begini aja. Oke, betul ya, tersimpan dengan baik. Oke, sudah berhasil ya, sukses. Oke, ini kita bisa hapus. Oke, sudah kita perbaiki dan lebih enak dilihat, lebih rapi. Untuk menampilkan data, kita membutuhkan state baru di sini, mungkin list quotes ya, quotes, state baru namanya list quotes. Nanti akan kita isi setelah komponennya selesai di render. Ini dalam bentuk array ya, jangan lupa. Oke, kita pakai komponen didmon. Komponen didmon ini adalah merupakan fungsi dari React, akan berjalan otomatis setelah semua komponennya di render. Oke, kita return langsung, return panggil function grab yang sudah kita buat, URL-nya ini biar seragam pakai titik. Lalu metodenya get dan bodinya kosongkan 0. Oke, jika masih seperti ini maka kita akan coba ya, refresh, kita cek, refresh, tidak ada terjadi apa-apa di konsolnya. Atau mungkin konsol tick log di sini. Refresh. Nah, ini kan masih promise. Sama seperti yang atas, kita akan handle promise-nya. Menggunakan then menerima result, misalkan result raw function console warning mungkin ya, biar agak beda resultnya. Lalu untuk promise errornya kita ambil dalam error console take error. Oke, seperti ini ya. Coba akan kita refresh. Nah, ini datanya sudah kita dapatkan ya. Oke, selanjutnya data ini akan kita simpan ke state list quotes ya. Kita copy dulu nama state-nya. Seperti kemarin, untuk men-setting state menggunakan list set state objek namanya list quotes, diisi dengan result ya dari sini. Oke. Selanjutnya, karena list quotes ini ya, state list quotes ini sudah terisi, maka kita bisa kita bisa
melooping atau memapping ya state codes ini, list codes ini. Sebelum itu kita akan cari table dulu di bootstrapnya ya. Oke. Tabel. Tablesnya yang mana ya? Sembarang aja, yang pertama aja ya. Kita copy dan kita akan tambahkan baris baru atau row ya. Ini row pertama isinya itu form add data, dan di row baru ini isinya table. Tambah kelas row, dalamnya kasih call div class column. Ininya table. Oke, ininya terlalu atas ya, kasih margin top. Press dulu. Oke, sudah agak lumayan. Dan tabelnya di sini dua aja ya. Yang pertama data quotes, yang kedua action mungkin ya, action. Quotes. Oke. Ini kita hapus baris lainnya. Sisakan sebaris. Kita lihat dulu. Oke. Nah, yang akan kita looping adalah tentu saja tr-nya ya. Langsung di sini buka kurung kerwal, panggil state-nya this state, nama state-nya list codes ya, yang ini yang sudah diisi ketika komponennya di render. Oke. Lalu kita akan menggunakan fungsi map. Di map ini ada isi row function seperti ini. Di dalam parameter kita isi mungkin item. Oke. Selanjutnya kita akan return tr ini ya. Kita cut, masukkan ke dalam return. Rapikan dulu. Oke, dan di td pertama kita akan return, buka kurung kerwal, item titik quotes ya, ini key-nya quotes, key-nya. Lalu yang kedua actionnya kita akan buat 2 menggunakan ini A saja, ref, kasih pagar agar diarahkan ke JavaScript. Kelasnya badge primary untuk edit. Lalu delete ini danger. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Oke, teman-teman, datanya sudah muncul ya. Jadi ketika kita add data masih belum auto ya, ketambahnya harus kita refresh. Oke, coba kita perbaiki di on submit-nya. Ketika sukses, misalkan di sini pakai
insert titik status sama dengan 200, maka kita akan jalankan komponen editmon this komponen editmon, lalu pakai alet aja ya, alet gak usah sih, komponen edit mode, dan kalau gagal kasih console warning edit short seperti ini. Mungkin kita refresh. Oke, coba kita tambah data. Halo. Oke, sudah muncul ya datanya, ada di bawah. Halo juga. Oke. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tambahkan fitur edit ini menjadi berjalan. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.